Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 ceria. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kepada Anda Gibran, dipersilakan untuk memimpin doanya, nak ya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah nak ya. Semoga dengan kita berdoa tadi, pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendapatkan keberkahan, ya, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa nama soal ini, nak? Oke, ada semua ya, nihil tadi ya? Ya. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih semuanya karena sudah hadir semua hari ini ya. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Kejar terus apa yang kalian inginkan dan semoga cita-cita kalian semua tercapai. Ya, amin amin ya robbal. Amin. Sekarang kita masuk pada pelajaran ya. Ibu mau tanya sama kalian, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Saya Bu, Ya, tentang apa Nakila? keragaman sebagai sunatullah. Iya, pintar sekali, keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu keragaman itu apa? Saya Bu, Ya, sila, apa keragaman itu? keragaman adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan yang dimiliki oleh suatu individu dalam kehidupan bermasyarakat seperti suku, agama, bangsa, budaya, adat, dan lainnya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Satu lagi? Ya, silakan Adisa. Keragaman itu adalah sesuatu masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi di sini keragaman dapat kita simpulkan dari Asila sama Adila bahwasanya keragaman itu adalah suatu perbedaan. Perbedaan baik itu ras, agama, suku, adat, budaya, bangsa yang dimiliki oleh suatu individu yang terdapat di dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Nah, kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya, jadi kita sebagai umat muslim melakukan ajaran kebaikan tadi, kebaikan dalam agama Islam maupun agama yang selain Islam, itu tidak boleh memilih dalam membantu dalam melakukan kebaikan. Baik itu contoh misalnya, berarti hanya menolong atau melakukan kebaikan untuk orang Islam saja. Itu tidak boleh, karena kita ada keragaman. Ada keragaman yaitu berbeda-beda, tetapi satu dua. Jadi nggak boleh kita nolong hanya agama itu saja. Ditanya dulu apa agamamu, baru ditolong, tidak boleh? Nggak boleh, kayak gitu ya. Oke, sekarang sebelum itu ibu mau tanya lagi nih. Pernah nggak kalian di sini berteman sama orang atau pernah membantu orang lain atau melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi berbeda agama dengan kalian? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya. Bagaimana perasaan kalian, nak? Senang. Senang ya? Karena berarti kalian sudah termasuk orang yang menerapkan keragaman. Ya, karena kan keragaman tadi adalah suatu perbedaan. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, peserta jadi dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Yang kedua, peserta jadi dapat mengungkapkan perasaannya mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Nah, jadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita ya, nanti ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran ya. Nah, setelah ibu tayangkan, ibu akan kasih LKPD sama kamu. LKPD itu ada permasalahan yang berkaitan dengan materi kita, yaitu kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Setelah itu kamu diskusi, boleh cari di internet, boleh juga diskusi bersama temannya. Ya, nah setelah kalian diskusi, kalian tulis di lembar LKPD. Sudah ditulis, kalian dihias sebagus mungkin. Setelah dihias, nanti kalian maju ke depan satu per satu untuk presentasi ke depan. Ya, setelah presentasi, mulai presentasi, ada yang menanggapi, ada yang menyanggah, boleh. Nanti gantian kelompok yang lain juga maju ke depan. Boleh menyanggah juga, boleh memberi tanggapan juga. Kalau sudah galau-galau, sini nanti ibu kasih kertas karton, kalian tempel di sini hasil karya kalian sendiri. Paham semuanya? Oke,
sebelum kita belajar hari ini kita ice breaking dulu, mau? Oke. Coba kita ice breaking, semangat 1, 2, 3. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saatnya kita masuk ke materi pelajaran. Nah, ini ada video ya. Video tentang materi kita yaitu kebaikan dalam ajaran agama Islam. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi menjadi sebelum berkali dalam keragaman, materi ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam. Dan ini ada hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Dan setelah kalian memperhatikan hadis tersebut, maka di sini ibu akan bertanya, apa kalian tahu apa yang dinamakan dengan kebaikan dalam agama Islam? Ya, benar sekali. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah suatu akar yang jawabannya itu sama sekali, tetapi tidak punya maksud. Nah, ini akar itu berarti menjadi yaitu pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama sesama, dan yang ketiga akhlak kepada Allah. Yang mampu menyayangi orang lain, tetap memalu dan mencintai orang. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat sendiri. Pada hari ini yaitu kita harus menyebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian cintai. Jika ada orang yang jatuh di jalan atau mengalami kesusahan, tolonglah tanpa kalian nanya apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya. Jika ada orang yang tersesat, bantulah ia untuk menemukan jalan agar ia sampai ke tempat tujuannya, tanpa kalian tanya apa keyakinan dan suku atau budayanya, karena kita semua adalah beragama. Sekali kita selalu berkebaikan orang yang beragama Islam, orang yang beragama Islam. Oke, sekian ibu akhiri pembelajaran hari ini dan terima kasih dan Ini tadi video kita tentang materi pembelajaran hari ini ya. Nah sekarang ibu beri kesempatan bagi siapa yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Ya, siapa yang mau bertanya? Ibu, Oke, Ibu. apa saja contoh dari kebaikan agama Islam dan agama selain Islam selain di video? Oke, apa saja contohnya ya? Tadi kan cuma dicontohin kalau ada orang berbeda agama itu saling membantu kan? Nah, contoh yang lain itu misalnya kita menghormati orang pada saat yang bersama. Jadi kalau misalnya ya di rumah kamu ya, lagi ada orang yang berbeda agama dengan kita, berarti kita tidak boleh, kita tidak boleh musuh ya kan? Kita suruh masuk dia, kita hormatin. Layaknya orang Islam pada umumnya kita beri minum, kita beri makan ya nggak? Pokoknya kita harus memuliakan tamu. Kita harus menciptakan rasa cinta atau kasih sayang. Ya. Jadi maksudnya itu cinta kasih sayang itu kita tidak boleh apa? Tidak boleh memusuhan. Ya, kita tidak boleh musuhan walaupun kita beda agama. Tidak boleh juga berbuat kekerasan. Ya, walaupun beda agama dengan aku, kita udah kamu lah bicara itu bisa. Karena walaupun kita beda agama, kita kan beragama kan? Iya. Nah itu contohnya yang cinta kasih sayangnya. Kita saling memberi. Kalau teman kita nggak ada uang misalnya ya untuk jajan, tapi beda agama dengan kita, kalau kita ada lebih uang kita berikan, walaupun hanya 1.000, 2.000 ya nggak apa-apa. Itu namanya satu kebaikan. Lagi contoh lagi, misalnya tetangga kamu lagi ada yang sedang belum kita, misalnya atau pindahan rumah. Nah, cara kamu melakukan kebaikan dengan cara apa? Membantunya. Ya, mengangkatin batu. Iya. Ya benar sekali. Itu ya. Jadi membantu kalau orang lagi kesusahan. Nah, itu dia berbeda agama dengan kita. Ya, paham, Dwi? Paham, oke. Sekarang Ibu ada satu gambar. Oke, coba kalian amati dulu. Itu tentang apa gambar itu? Tentang menolong orang. Tentang apa, Gibran? Menolong orang, Bu. Ya, tentang menolong orang. Itu yang pertama, dia memberikan makanan kepada anak anti asuhan ya. Yang kedua ini, dia berbagi makanan. Terus menyapa teman. Yang ini tentang membantu orang yang jatuh. Padahal kedua ini berbeda agama. Dan yang ini mereka gotong royong membantu rumah. Sudah melakukan kebaikan. Dari keempat video ini adalah gambar melakukan kebaikan. Paham? Karena sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah ini ada LKPD ya, silakan kalian kerjakan, kalian cari jawabannya di internet ya boleh, atau berpendapat teman-teman di kelompok sendiri juga boleh. Lalu tulis jawabannya, tulis di kertas origami, nanti bagi kertas origaminya, lalu bentuk baseng, terserah kalian, bebas, satu kreasi dan satu kreatif kalian, ya paham semua? Oke, ini berbagi kelompoknya kelompok 1 ini, ya ini kelompok 1, ini kelompok 2.
Ini kelompok 3. Nah, dapat semua? Teman-teman ada permasalahan kan? Ada permasalahan teman-teman? Ada. Nah, ini kertas origaminya. Ibu kembalikan. Ini kertas origaminya. Ini. Nanti tempel di lembar kerja beserta bibit yang di belakangnya. Ya, tempel di situ. Buat di kertas origami 2 kertas origami. Silakan dikerjakan, boleh cari jawabannya di internet dan boleh nanya sama teman sebangku S atau kelompok kalian. Oke, selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan. Cari dulu jawabannya, diskusi dulu sama temennya. Ya, nah nanti tulis di kertas origaminya ini, terus dibuat bentuk, ya, terus ditempel di kertas yang ini, tempel, ya bebas, bentuknya bebas, paham ya? Oke. Sudah dapat belum? Tadi terus tulis ininya di kertas origaminya, bikin 2, buat kertas origaminya 2, terus tempel di kertas yang di bawahnya itu, ya, langsung dilihat ya. Udah, kelompok yang ini, kelompok 3. Oke ya. Buat 2 ya, buat 2. Ini buat 2 satu lagi. Terus nanti tempel di kertas yang ini. Tempel di kertas ini. Ya, ini ya. Silakan diskusi lah. Diskusi cari jawabannya di internet. Dilihat, silakan. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu persilakan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan ke depan bawa hasil kerjanya ya. Oke, nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami persilakan untuk saudara Nida dan Dwi. Mengapa manusia selama hidup di dunia harus selalu berbuat kebaikan? Karena berbuat baik membuat kita terinspirasi dan bersasana kepada orang lain yang membuat mengucapkan kebaikan. Orang lain membuat kita bahagia setiap hari. Dan apakah ada yang melarang berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama? Karena Allah tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak menghargai kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Bahwa kamu berbuat baik dan berperilaku adil kepada mereka. Sebelumnya kakak ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok 1? Siapa kelompok mana yang mau menanggapinya? Ya, oke, silakan kelompok 2. Kami akan menanggapi hasil dari kelompok 1. Menurut kami, mengapa manusia selama hidup di dunia harus selalu berbuat kebaikan? Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik untuk diri kita. Perbuatan baik bisa menghapus
dosa perbuatan baik akan mengundang kebaikan lainnya. Apakah ajaran bisa melarang kita berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama? Silakan. Tidak, umat Islam hendaknya mencintai kebaikan bagi non-muslim sama seperti mereka mencintai kebaikan bagi diri mereka sendiri. Nabi bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 3, Ibu persilakan untuk menanggapi hasil diskusi kalian kepada kelompok 1. Oke, silakan kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi kami. Kata manusia selama hidup di dunia harus selalu berbuat kebaikan. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Berbuat baik kepada orang lain juga baik dilakukan demi memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Menurut ini, seseorang di antara tidak bisa berguna bagi masyarakat, tidak akan keimanan kepada Allah SWT. Tidak, Allah menegaskan bahwa tidak ada larangan menjalani segala perbuatan ibadah dan tauhid. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menanggapi hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kelompok 1 dipersilakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah presentasikan satu-satu ya. Nah, sekarang tugasnya masing-masing kelompok 1, 2, 3 menambah hasil karyanya di sini. Ya, ini 1, sini 2, sini 3. Boleh. Yang penting bagus atau apa gitu. Paham? Paham? Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1. Coba kasih sini. Tekan dulu. Sekarang yang ini pasti dulu ya. Nah, boleh ya, Pak? Sudah selesai? Sudah. Ayo, silakan duduk. Kelompok 1, terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Bu. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ada kan? Ambil di sana. Sudah? Oh ya. Lagi. Sudah? Oke. Sekarang terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 untuk menangkap hasil diskusinya. Semangat Pak Bu. Sini ya. Boleh. Di sini turun sini boleh, sini boleh. Kalau kamu bagus. Nah. Terima kasih. Selamat kembali kelompok 3. Tepuk tangan dong. Sekarang Ibu tanya, bagus nggak hasilnya? Bagus nggak? Semuanya kreatif. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai ya pelajaran hari ini. Jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu tentang ajaran kebaikan dan ajaran Islam dan agama lain. Iya. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh memilih-milih membantu orang lain atau melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak boleh memilih atau membantu orang yang hanya seagama dengan kita. Ya, Bu, aku nak menolong orang, tapi nolong orang cuma agama Islam ya. Karena kita semua seragam ada semua. Ya. Jadi kalau melakukan kebaikan jangan milih-milih. Jangan mentang-mentang itu orang Kristen, atau itu orang Buddha, atau orang Hindu, kamu tidak akan menolong dia. Ya, contoh, misalnya kamu lagi di jalan, ketemu sama nenek yang mau nyebrang, tapi dia agamanya beda dengan agama kamu. Yang kamu lakukan apa? Jangan dibiarin. Kalau dibiarin dia nggak bisa nyebrang, takutnya nanti dia ketabrak mobil. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Jadi tugas kita sebagai umat Muslim harus saling tolong melakukan kebaikan. Hanya itu aja, adik-adik. Menghormati tamu, memuliakan tamu, menciptakan kedamaian, menciptakan pertemanan dengan baik, ya. Saling kasih sayang. Itu semuanya merupakan contoh dari kebaikan. Ya, contoh dari kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Adapun kesimpulan kita pada hari ini, materi hari ini ya, kita sebagai umat Muslim harus terus melakukan apa? Kebaikan. Karena selain dapat menciptakan kedamaian, kita dapat apa? Kebaikan.
Ya, jadi kita sebagai umat Islam harus tetap selalu melakukan kebaikan. Kita beda agama, kita beda suku, kita beda bangsa, kita beda daerah, tapi harus tetap melakukan kebaikan. Walaupun kita berbeda, ya, baik itu beda suku, beda agama, beda bangsa, beda budaya dan lain sebagainya. Paham di sini? Paham. Oke, kakak ibu tanya, apakah kalian sedang dalam pelajaran hari ini? Paham materinya? Kendala? Tidak. Ada kendala ya hari ini ya. Soalnya sekarang berarti ibu bagi ini evaluasi lembar, evaluasi formatif. Tapi kita melalui handphone ya, karena kita sekarang sudah zamannya internet ya. Kita pakai aplikasi Quizzes ya. Nanti kalian menjawabnya pakai HP. Ya. Nah, caranya kalian ini copy paste dulu, kalian copy dulu, terus kalian buka Chrome. Nah, kalau di HP itu Chrome. Nah, nanti bentuk seperti ini. Kalau kalian udah buka ini, klik di sini. Terus kalian nanti bakalan diarahkan ke ini, halaman ini. Soal evaluasi bab 4 Sumpah Seri 2. Ini tampilan dari aplikasi kuisnya ya. Nah, di sini kalian, ini soal pertama nih. Nah, baca dan pahami potongan hadis berikut. Nih, apa yang dimaksud dengan kebaikan dalam potongan hadis berikut? Apa ya? Nanti kalian jawab. Pakai HP masing-masing. Kalau nggak ada HP, boleh pinjam sama temannya kalian. Kalau kalian sudah jawab, ya, akan masuk ke dalam HP ibu dan langsung ibu koreksi. Ya, langsung ibu nilai biar ibu tahu kamu itu sudah paham atau belum dengan materi pembelajaran hari ini. Oke, paham di sini? Adapun materi pembelajaran kita pada hari berikutnya atau hari minggu berikutnya yaitu tentang saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan agama. Ya, silakan kalian pelajari, silakan kalian baca terlebih dahulu sehingga pada saat ibu menjelaskan kalian sudah paham apa maksud dari materi yang akan dipelajari minggu depan. Oke, semuanya paham? Oke, alhamdulillah materi kita hari ini selesai, pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian ya, dan ibu mohon maaf apabila ada kata salah ibu dalam mengajar kalian. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.